Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ima Ziza. Saya berasal dari Prodi Farmasi. Sekarang, ayo kita belajar sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih sistem kardiovaskuler? Kardiovaskuler adalah jantung memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruhan jaringan tubuh, di mana fungsinya sebagai memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruhan jaringan tubuh. Kemudian, darah harus dipompa secara konstan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel tubuh dan menjadi pertukaran material. Sekarang kita akan bahas tentang jaringan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan. 2 bagian atas disebut superior, 2 bagian bawah disebut inferior. Atrium kanan menerima darah dari 3 vena, yaitu vena superior dan vena cava inferior sinus coronarius. Vertikal kanan, vertikal kiri menerima darah dari paru melalui vena pulmonalis tebal. Ini adalah gambarnya sebuah jantung. Dan mana sih tempat-tempatnya? Nah, saya tunjukkan. Yang pertama ini yang warna biru, yaitu vena cava superior. Yang di bawah ini adalah vertikal kanan. Kalau sebelah kanan vertikal kanan, kalau sebelah kiri vertikal kiri. Ini adalah ada bagian atas namanya superior, terbagi menjadi 3, dan inferior terbagi menjadi 2 bagian. Di sini terdapat atrium kanan. Atrium kanan itu sebagai menerima darah. Atrium kanan terbagi menjadi 3 vena. Yang pertama, vena cava inferior sebelah sini, vena pulmonalis kanan sebelah sini, vena cava superior sebelah sini. Dan di sini ada juga aorta sebagai peti sistem peredaran darah, dan di sini ada arteri pulmonalis sebagai pembuluh nadi, dan juga di sini ada atrium kiri, vena pulmonalis kiri, catum mitral, dan vertikal kiri. Baik, kita masuk kepada ketebalan otot jantung dan fungsinya. Ketebalan otot jantung pada ruangan jantung tergantung pada fungsinya. Sisi sebelah kanan jantung bekerja lebih ringan. Kenapa? Karena memompa darah dengan tekanan yang rendah, dengan jarak yang rendah dan pendek. Vertikal kiri mampu dengan jarak yang lebih jauh ke seluruh tubuh dengan tekanan tinggi, dengan tahanan dari aliran yang sangat jauh atau luas. Oleh karena itu, vertikal kiri bekerja lebih berat dibandingkan dengan vertikal kanan untuk mempertahankan rata-rata aliran darah. Jadi, ini sebagai katup. Ketika katup aliran darah keluar, maka ini terbukalah katupnya. Misalnya, katup dia terbuka dari vertikal kanan, maka keluar dari sebelah kanan, turun. Maka sebaliknya, kalau misalnya katup kiri, maka keluar sebelah kiri juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang siklus jantung. Kapiler itu ada 2, yang bagian atas dan bagian bawah. Kapiler daerah bagian atas yaitu kepala, dada, dan tangan. Kalau kapiler bawah itu kapiler daerah perut dan kaki. Siklus jantung yang pertama yaitu di sini. Ini yang pertama, dia akan masuk ke dalam sini, yaitu arteri pulmonalis, masuklah ke dalam kapiler paru-paru kiri. Setelah itu masuk ke dalam sini yaitu vena pulmonalis, terus masuk ke dalam sini yaitu serambi kiri, lanjut ke bilik kiri, setelah itu naik ke atas lagi ke aorta. Setelah ke aorta yaitu ke atas yaitu kapiler daerah kepala, dada, dan tangan. Selanjutnya masuk ke vena cava superior sini. Setelah itu yang terakhir yaitu sebelah sini.
Lalu gimana respon kardiovaskular terhadap stres? Terdapat situasi normal yang mengganggu hemostasis sehingga sistem KF memberikan respon terhadap tubuh dengan beberapa mekanisme kunci: refleks berreseptor dan mekanisme keseimbangan cairan. Kemudian kenapa hati kita debar-debar, ngos-ngosan? Itu karena stres. Stres itu bukan karena pikiran, tapi stres itu bisa beraktivitas. Hasil akhirnya adalah mempertahankan aliran darah yang adekuat ke otak dan otot jantung dalam berbagai situasi. Contohnya, ketika Anda lari, nah itu akan merespon jantungnya karena itu terdapat sistem kardiovaskuler. Nah, bagaimana jantung dan olahraga? Olahraga dapat meningkatkan kebugaran jantung. Beberapa olahraga akan lebih efektif untuk meningkatkan kesehatan sistem KF. Aktivitas aerobik sekitar 20 menit dapat meningkatkan cardio output dan meningkatkan rata-rata metabolisme. Maka sistem kardiovaskular akan respon dengan cepat. Apakah setiap hari berolahraga beraktivitas? Tidak ya, nanti terlalu lelah. Perubahan sistem KU sejak OR tergantung dari beberapa faktor, yaitu tipe olahraga, dinamis, statis, intensitas dan durasi, usia, tingkat dan kebugaran individu. Apa bedanya sih olahraga dinamis dan statis? Dinamis yaitu santai, peningkatan kardio output tidak terlalu signifikan. Kalau statis itu meningkatkan nadi kardiak output dan tekanan atrial. Kerja jantung lebih berat dibandingkan dengan dinamis. Nah, jadi seperti kalian naik sepedanya santai, akan perubahannya akan santai juga. Sebaliknya, ketika kalian cepat, nadinya akan dengan cepat tekanannya sesuai dengan kerja jantung. Kalau misalnya kita pelan, maka pelan juga. Kalau misalnya kita cepat, maka responnya cepat, meningkatkan dengan nadi yang cepat. Nah, kemudian apakah ada perubahan dalam sistem kardiovaskuler dalam olahraga? Tentunya ada, yaitu adaptasi sistem saat olahraga. Jadi ketika olahraga, ukuran jantung akan meningkat. Tujuannya untuk memenuhi sirkulasi. Jadi nadi juga meningkat, struktur volume meningkat juga adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari vertikal kiri ke tubuh setiap kontraksi. Dan juga cardio output juga meningkat, tekanan darah meningkat dan volume darah meningkat. Itu adalah proses terjadi ketika berolahraga. Namun ketika istirahat, maka kondisinya akan kembali semula. Jadi apa manfaat olahraga? Yaitu akan meningkatkan aktivitas kerja. Jadi orang itu akan menjadi bugar dan lebih sehat. Jadi ketika orang yang sering olahraga, ketika dia kembali beristirahat, maka nadinya akan turun, beda dengan yang tidak pernah olahraga. Namun ketika orang yang sering berolahraga, maka nada yang turun tadi akan semakin bagus. Nah, kemudian meningkatkan stroke volume. Jadi orang yang sering olahraga itu ada manfaatnya ya. Dia akan bugar, akan sehat, dan terlihat sehat. Jadi ketika sering olahraga, dia akan naik nadi, dan ketika dia istirahat akan turun. Semakin turun, maka semakin baik gerak nadi. Ketika orang yang jarang olahraga, dia akan turun, tapi lebih baik yang sering olahraga. Jadi perbedaan yang sering olahraga dan tidak itu akan jauh berbeda. Nah, ketika orang yang sering olahraga, dia akan meningkatkan imun yang lebih tinggi. Jadi perbedaan orang yang lari dan yang larinya santai itu akan beda, berkualitas beda juga. Tapi sebaliknya, ketika yang dia tidak malas-malasan dalam olahraga, maka stoknya segitu saja. Beda ya ketika dia olahraga dan tidak olahraga.
Jadi setiap individu akan berbeda dengan aktivitas masing-masing. Ada yang lari, ada yang larinya santai, ada yang bersepeda, itu akan beda sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, sekarang kita heart rate nadi. Nah, ketika membahas peguran yaitu tentang nadi, yaitu rate nadi adalah indikator dari cardiovascular fitness. Semakin fit seorang maka otot jantung akan semakin kuat dan mampu memompa darah lebih banyak. Seseorang yang bugar atau fit memiliki nadi lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang tidak bugar. Nah, jadi ketika olahraga itu pasti ada tujuannya. Tujuannya ingin sehat atau tujuannya ingin kurus, kan sesuai kita. Nah, setiap tujuan pasti ada target zone. Nah, seperti aerobic zone itu 70% sampai 80%. Training the zone sesuai dengan targetnya. Yang kedua, anaerobic zone 80% sampai 90%. Yang ketiga, red line zone itu 90% sampai 100%. Sesuai target kita dan tujuan kita apa. Nah, itu saja video dari saya tentang sistem kardiovaskuler. Nah, sebelumnya aku ingin ngasih kalian pertanyaan. 2 saja. Nah, tadi di sini yang pertama apa namanya ini? Terus yang kedua ini tadi apa namanya? Video yang bisa diambil dari tadi yaitu kita bisa mengetahui tentang sistem jantung dan bisa mengetahui cara kerjanya dan letak-letaknya. Sekian itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan itu datang dari saya pribadi. Apabila terdapat kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.